Kau susah nyalahin orang senang, sampai kapanpun kau nggak bisa maju. Kalau kau sakit, kau nyalahin orang yang sehat, sampai kapanpun kau nggak maju. Kalau kau miskin, kau nyalahin orang kaya, sampai kapanpun kau nggak bisa maju. Prinsipku mati kau sana gitu. Mati Aku lah. tadi mana kau siapa kok nanya aku kok berani kan? Pertahankan tetap jual kepala ikan itu susah. Susah dengan gini kan, kadang-kadang downnya gini. Apa iya ada orang mau tiap hari makan kepala ikan ya? Kan suka gitu kan. Gak usah jual kepala ikan, rubah aja lah gitu. Kalau kita rubah berarti kan kita rubah konsep kita gitu. Jadi bertahan untuk tetap menjaga konsep itu yang butuh waktu, Mak. Alhamdulillah, Masya Allah, ini sudah 5 tahun kan. Jadi 6 bulan pertama itu memang sakit, mempertahankan konsep, terus banyak cuap-cuap lah, mulutnya ya kan berkuah-kuah hawa, ngajakin orang marketingnya gitu. Jadi kalau dulu suka makan di luar, sekarang dulu aku sering ngajak kawanku makan sini. Iya. Karena kalau di luar pun aku yang bayar ya, karena harus bayar ke diriku sendiri. Berat kali tuh gitu. Iya. Jadi Masih ingat mall yang Masih ya, kan? di sebelah kantor wali kota. Iya kan? Nah, sering aku jumpa Mak di situ. Makanya, jadi aku konsepnya adalah karena kita punya banyak teman, jadi kawan-kawanku ajak ke sini gitu, kasih diskon gitulah. Sekarang alhamdulillah nggak terlalu apalagi lah Mak ya, nggak terlalu yang gencar lagi lah untuk promosi, tetap kita setiap hari update gitu kan. Kan zamannya sekarang zaman media kan, nggak pula lah Wak, nggak ikut gitu. Tapi ya memang sekarang sosial media memang khusus untuk jualan sih aku, nggak lagi aku sosial media pencitraan kayak gitu, udah lewat lah ya kan. Dulu ya kali aku pergi aku ke sana, aku upload ya kan, yang like ribuan ya kan. Orang itu nggak tahu kece-ece aja tuh. Kedai ayah bang, kedai ayah, kepala ikan itu yang bisa bertahan sampai hari ini. Awalnya susah loh, bukan gampang nyari kepala ikan. Kepala ikan kan besar-besar. Tadi kan udah makan kepala ikan? Udah. Udah kalian bayar belum? Mak bayar, Mak. Kita pamili nggak lah, nanti tenang aja kalian, nanti Sabtu lah aku tagihkan. Sering nonton potret distis ya. Mau ditagih? Jangan ditagih. Jadi kepala ikan. Jadi dulu awal-awal ya itu dia mau jual kepala ikan, nggak tahu beli di mana. Itu sempat nggak ada stok loh, kami stres sekali tuh nyari-nyari sampai ke Cibolga cari kepala ikan kan. Sekarang sudah 5 tahun sudah running well, kepala ikan sudah ada yang nganterin ke kita kan, ada suppliernya sendiri, bahkan mulai cabai-cabai pun udah ada yang nganterin. Kalau ikan kakap bang, ada kakap merah, ada kakap muncung namanya kayak yang putih gitu. Pokoknya ya kepala ikan besar lah dia. Diolah dengan khas Melayu, sebenarnya nggak Melayu karu sih, mekar lah ya, Melayu karu kan. Mak nggak nanya kok, dia bisa nanya, aku bisa nanya gitu, nggak nanya gitu. Aku heran ngapain abang duduk di situ. Kalau abang mau jadi Abang sini. Aku tadi mau nanya sama dia juga, kok dia di belakang itu nanya aku. Baru mau tanya kok siapa. Iya kan? Aku tadi mau nanya kok siapa kok nanya aku, kok berani kan. Oh, dia pendamping. Harusnya aku ada juga yang dampingi aku menjawab ya kan. Ada. Ini kan kami di kampung-kampung ini kan. Kampung-kampung. Ih, marah nanti orang ini ke bilang kampung-kampung. Ya tapi kan yang dekat Kampung Lalang, Mak. Inang, ya kan. Jadi beda dia. Kenapa aku bilang berbeda sekali bisnis atau usaha jual makanan, berdagang lah, jualan lah. Kita orang Medan tuh saya bilang jualan ya kan. Jualan itu dengan profesi lain. Mau itu dia mau kayak kemarin anggota DPR atau apa, itu beda. Kenapa? Di sini ini benar-benar kita itu kan hubungannya itu dengan Allah menurutku. Walaupun yang datang kan orang-orang gitu kan. Cobalah bayangkan orang di kota sana yang kerja di kantor wali kota, di BPN, di BPKD gitu kan, atau ya di tengah kota makan tuh datang ke sini. Bayangkan kalian lapangan Merdeka ke sini kan jauh. Apa nggak ada lagi di lapangan Merdeka? Satu jaman. Iya, Masya Allah gitu kan. Sementara mungkin perjalanan dari daerah lapangan Merdeka ke Sunggal ini banyak yang dilewati. Dan seputaran itu aja banyak rumah makan, banyak makanan yang lebih modern dan enak menurutku kan. Tapi mereka datang ke kedai ayah ini gitu, dan tidak pernah sekali, beberapa datang terus gitu, sampai kadang-kadang ada yang baru biasanya gitu kan, datang dia berturut-turut gitu. Jadi menurutku itu Allah yang gerakkan hati mereka.
Mungkin dia siang mikir makan apa ya enaknya gitu kan. Kemudian terus malaikat bilang, makan di kedai ayah aja. Itu udah pun makanannya enak, yang punya baiknya. Yang baik. Yang baik. Dari tadi sih nanya aja dia. Kan nggak tahu kenapa namanya kedai ayah. Kedai ayah ya kan? Kenapa nggak kedai papi, kedai papa? Secara Tahu panggil kalian? mami. Tahu kalian? Kenapa kalau ayah, kalian manggil bapakmu siapa? Ayah, bapak, papi, ayah. Pasti nggak banyak orang jajanmu ya kan? Iya, jadi gini dia. Kalau kita, bayangkan kalian, kalau kita manggil bapak kita papi, itu kalau minta uang jajan ditransfer itu pasti. Pap, minta uang jajan, pap. Ya udah nih papi transfer kan gitu kan. Termasuk kita juga kalau manggil orang tua kita papa. Uang jajan pa gitu. Ya berapa juta nak? Kan gitu namanya papa, woi papa modern ya kan. Oke. Nah, tapi kalau kalian bisa agak turun sedikit kan. Pak, uang jajan pak, gitu. Mau sih jajan aja pasti gitu, ya kan, udah. Tapi kalau kita manggilnya kan ayah kan, ya uang jajan, aduh jangan banyak-banyak nak, kasihan ayah, gitu kan. Jadi kenapa akhirnya larinya ke ayah gitu? Supaya orang juga tahu di sini walaupun ikan kepala ikan itu sebesar-besar gitu, dia Ikan terjangkau, kakap lagi. ikan kakap dia terjangkau, nggak ada yang mahal-mahal. Bayangkan kalian kalau kape papi, di sini orang takut makanya kepala ikan di kape papi, pasti mahal ya kan, bawa berat nama papi itu, gitu loh. Jadi kedai, tetap dibikin kedai, bukan kafe, bukan restoran. Mana ke kedai yuk, mana kedai ayah. Nah. Tapi bayar walaupun ayah, jangan bikin ayah nggak bayar, kedai mama bayar ya. Percuma kedai ayah, bayar juga awak. Nah, ingat-ingat cerita antara papi dan mami, si mak kan dipanggil mami. Iya. Kenapa ngejajan mak? Itu, jadi kan aku kan udah bilang, aku kan mama kandung sama mak tiri. Jadi aku nggak usah marah-marah kalau anak aku minta jajan, aku senyum aja gini. Iya, dari tadi nak, masih gitu-gitu aja gitu. Jadi aku nggak berani gitu sama aku. Apalagi lagi lockdown ini sekarang anak nggak kuliah. Keberdayakan semua, SDA antara yang angkat piring, yang laki-laki kan, yang perempuan goreng-goreng bakwan, apa gitulah ya kan. Kita harus bisa memberdayakan anak-anak kita gitu. Jadi mandiri. Penasaran bakwan di sini. Entar di Iya. konten berikutnya kita ada bakwan rasa unik. Bakwan jagung. Bentuknya unik. Iya. Nggak mau rugi, oi. Kalau bakwan kan dia biasa besar ya kan, tebal gitu, Tepungnya namanya bak banyak. banyak. Kalau aku memang tipis-tipis. Bukan karena aku pelit, nggak banyak yang tepungku di atas, banyak kali pun. Jangkungku 10 kilo satu hari. Tapi kenapa dibikin tipis? Tipsnya itu supaya nggak kenyang. Coba kalian bayangkan kalau 10 biji keluar ke bakwan, kan orang udah nggak mau makan yang lain kan. Jadi akhirnya Kalau tipis-tipis dia satu orang bisa 10 ya. iya, jadi satu piring. Jadi kan bahkan panas tuh, orang kan makan pakai tisu kan. Begitu kan. Terus dia kan makan berempat, satu piring kan. Kak, bakwan lagi kak gitu. Jadi bakwan aja aku bisa 5 piring, weh kali 10.000 limpul. Mana kalian cari limpul? Sebentar aja dapat limpul. Dari goreng bakwan. Jagungnya paling sebiji itu, tepungnya sedikit ya kan. Jadi itu apa? Seperti aku bilang, juallah yang kita suka gitu. Jadi Oke, mak gini, kan tadi kalian udah pada dengar kan kalau aku bilang ini salah satu manusia yang memiliki berbagai kepribadian. jadi orang aku bipolar. Enggak lah. Nggak tahu orang aku udah sembuh maksudnya. Jadi ini salah satu manusia unik sih menurut aku. Dari tadi kan kalau kalian lihat wawancara kami pasti kalian mikirnya ini manusia kayak nggak ada beban ya. Iya gitu, memang, ya kan, capek Mak? kali tuh. Prinsipku mati kosana gitu. Matilah kosana gitu, jadi santai. Gitu. Jadi dari dulu pura-pura terus, Mak. Ini juga pura-pura bahagia atau gimana sih, Mak? Ya. Dari tadi ketawa terus? Ya itulah, kalau dulu jadi anggota DPR kan aku pura-pura bahagia, terus pura-pura alim gitu kan, pura-pura perawan yang nggak bisa ya kan. Enggak lah, itu enggak. Mana bisa, udah beberapa kali ganti ya kan. Bukan aku yang bilang, dia buka ngaku Iya, sendiri. itu perjalanan hidup loh, bersyukur. Kalian sekali pun belum, udah? Belum. Itulah. Kita Mirjani buat lagi. Itulah, kalah berapa laps kakak itu sama awak ya. Itu, jadi dinikmatin. Kalau aku selalu aku nikmati soal-soal terus kok sibuk kali kalian mikirin soal cinta-cinta ini. Aku sih orangnya gitu. Ingat-ingatlah saat kita jatuh cinta. Itu kan bahagia kali, ketawa kali kan. Nah, terus pas kita pun patah hati, kan nangis kali, sedih kali kan. Habis itu nanti kita jatuh cinta lagi. Ketawa kali, bahagia kali, patah hati lagi, nangis lagi. Jadi setelah aku pikir-pikir, kitanya itu perkara diundang nih. Coba ya kan, adalah abang-abang tok jumpa senang kali ya, Wak. Tukar nomor handphone. Karena Wak bayang-bayangkannya dia itu, abang itu tadi ya baik kali ya, abang itu gitu. Nah, terus kalau kita putus pun atau patah atau cerai, kadang-kadang kita undang-undang perasaan itu. Kok gini aku dibikinnya ya, kok sakit kali hatiku diginikannya. Jadi perkara diundang-undang.
Jadi jangan terlalu mengedepankan perasaan. Kalau aku sih tidak terlalu, bukan dibilang tidak punya perasaan kan, tapi logika aku itu lebih jalan daripada bawa-bawa perasaan. Makanya aku santuy. Ah, udahlah, stop. Selalu gini, matilah kau sana, pening kali pun aku. Udah, siap ya gitu. Jadi dia bahagia gitu. Makanya maka pun jangan pusing-pusing kali ya. Abang udah? Udah juga. Berapa kali? 2 kali, Mbak. Mau 2 kali, boleh sampai 4. I am the one, the way your son don't need a gun to get Oke, Mak, setelah sekian tahun hidup di muka bumi ini, Iya, sen kalah tuh ya. Purba kalah kali. akhirnya apa yang Mbak rasakan? Karena saat ini posisi Mak kan sudah ngerasa aman ya, Iya, sudah ngerasa nyaman dengan aman, iya, kehidupan iya. saat ini. Maksudnya semua kecobaan dari jalani, Iya. pernikahan dah, anak-anak, orang tua. Ya kan, Mak? Apa sih yang paling penting dalam kehidupan ini, Mak? Yang harus kita miliki untuk apa? Apa ya, kalau aku sih Agama. ya pastinya itu mungkin kan iman yang kuat ya, aku pikir. Dan itu nggak bisa, itu bukan keturunan Mak, itu bukan genetik. Punya kekuatan hati itu kan, iman hati itu tidak genetik, tidak diturunkan dari orang tua yang memang dia ustadz ya ustazah, maka insya Allah anaknya pun akan jadi anak-anak yang soleh-soleh. Enggak, itu bukan genetik, bukan harus keturunan. Hidayah itu tidak diturunkan gitu kan, tapi harus kita cari. Nah, dalam perjalanan hidupku kan aku mencari hidayah itu bukan sebentar gitu kan, jatuh bangun. Kadang-kadang ketika kita jatuh, nggak ada lagi yang bisa, kita nggak sampai hati nyalahin diri kita gitu, nggak mau, nggak kuat ya kan, kayaknya nggak sampai hati, aku udah sedih menderita, nyalakan diriku lagi kan gitu kan. Akhirnya kita salahkan orang lain, kadang-kadang kita nyalahin Tuhan gitu. Nah, ujung-ujungnya kayak seperti bapakku almarhum sering bilang, kalau kau susah nyarahin orang senang, sampai kapanpun kau nggak bisa maju. Kalau kau sakit, kau nyalahin orang yang sehat, sampai kapanpun kau nggak maju. Kalau kau miskin, kau nyalahin orang kaya, sampai kapanpun kau nggak bisa maju. Jadi akhirnya itu ya yang bikin merubah hati gitu kan, merubah diri. Jadi iman yang kuat dibarengin dengan hati yang kuat, menurutku kan. Kalau hati itu kan Mak memang ditempa ya, nggak bisa kita terlahir dengan hati yang kuat gitu, nggak. Kita bukan nabi juga kan, nabi jadi kadang-kadang dapat ujian, dapat cobaan gitu, sempat berkeluh kesah juga gitu kan, walaupun kepada Allah. Jadi hati yang kuat itu kan memang karena tempahan semua persoalan dalam hidup. Jadi aku sih lebih bersyukur. Kupikir dengan kondisiku sekarang, dengan sudah banyak kali yang dilalui, pengalaman-pengalaman hiduplah yang membuat hatiku itu kuat. Paling hingga kakak seperti sekarang ini apa itu? Kalau aku sih mungkin waktu bapakku almarhum ya. Waktu bapakku sakit saja itu aku sudah di titik yang 30 Agustus 2018 aku udah minta mengundurkan diri gitu. Kenapa? Aku merasa gini, apa sih yang mau dicari lagi gitu kan, aku nggak kuat untuk fight untuk tidak jadi diriku gitu. Bukan ku bilang bahwa dunia politik itu tidak baik terus kita orang baik, enggak, tapi itu merubah karakter. Karakter kita yang nggak gua banget gitu lah, ini ya, nggak gua banget gitu sebenarnya, biar nampak agak aku lah Jakarta ya, aku ya, cuma besar cuma berasa aku besar gitu kan. Gitu mana nyakam oleh kamu gitu. Jadi titik baliknya bapakku tuh meninggal, yang menurutku bapakku itu orang terkuat di muka bumi, yang kurasa waktu mau dicabut nyawanya begado di sama malaikat itu, jangan dulu kau cabut aku, jangan ya, pasti yang seperti sangkin aku menganggap bapakku itu orang kuat, nggak pernah sakit. Dan dia melewati banyak persoalan hidup, masalah pernikahan, 8 kali menikah itu bukan gampang. 8 kali loh bapakku, dia bukan punya 8 istri, enggak, ditinggalkan istri, dia menikah, ditinggalkan istrinya gitu kan, atau segala persoalan yang akhirnya membuat dia itu harus tetap bisa membesarkan kami, dan kami 9 anak dibesarkan bapak kami. Bapakku tidak peduli Al-Fatihah untuk bangkit setepu. Bapakku tidak peduli siapa istrinya, yang penting anaknya kumpul. Jadi kami juga akur. Dari ibu yang berbeda, ada yang orang Chinese adikku gitu kan, tapi kami akur. Justru nggak ada bapak, kami makin akur. Karena bapakku dari dulu sering bilang gini, jangan kau tengok siapa bapakmu, kau lihat siapa bapakmu, kalian satu bapak. Jadi itu membuat itu yang membuat kita jadinya memang fight. Jadi bapak udah nggak ada itu aku dropnya bukan lari kemana-mana. Aku berpikir bahwa kullu nafsin zaikatul maut, kan semua orang pasti akan mati gitu. Dan usiaku sudah 43 tahun, yang Allah nggak akan mungkin kasih aku 43 tahun lagi. Kayaknya berat kali zaman sekarang 86. Setengahnya pun udah agak sulit ini ya kan, 20 tahun, 64. Iya kalau hidup, Rasul aja 63 kan. Kayaknya aku mungkin tidak terberkahi punya umur seperti itu. Maka kan sisa-sisanya nih, sisa-sisa usia ini mau diapain? Iya, sisanya ini mau diapain? Apakah mau begini terus? Tidak menjadi diri kita tidak melakukan banyak kebaikan gitu kan. Nah, awal-awalnya mungkin perjalanan hijrah itu aku pikir kan kita harus merubah penampilannya dulu.
gitu kan. Padahal akhirnya sampai kesini aku berpikir bahwa bukan bicaraku ini yang kurubah, bukan hanya soal hijabku ini yang kurubah, tapi kalau dulu mungkin aku tuh sering ribut soal orang kebaikan yang melakukan kebaikan, mungkin kalau orang ngajinya kenceng aku ribut kali pun gitu kan. Tapi sekarang mungkin aku harus lebih giroh untuk melakukan kebaikan, itu harus lebih semangat gitu. Jadi yang lebih harus dirubah itu adalah semangat untuk melakukan kebaikannya, bukan langsung harus merubah penampilan atau gaya bicara. Makanya suka orang bilang Ratna ini udah hijrah tapi ngomongnya gitu-gitu aja. Loh, kau lihatlah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika dia udah berhijrah, dia makin fight untuk membela kebenaran gitu. Atau Khalid ibn Walid, dia bukan langsung merubah jadi ngomongnya iya nggak boleh ya, itu dosa, nggak gitu. Dia makin fight untuk bagaimana kebenaran itu ditegakkan. Itulah titik balikku, bang. Itu bang. Bukan Jul lagi ya. Iya, Bang. Mak, thank you so much karena Iya, sudah meluangkan sama-sama. waktu di antara Iya. kesibukan antara membabu di dapur Iya. untuk wamen dengan kedatangan kami yang oke ini. Masya Dia sudah Allah. menghabiskan berapa porsi makanan tadi saking Iya, tapi kalian harus datang lagi karena kita mau masak juga Ya, kan. pasti. Jadi kita akan ada buat konten baru lagi terkait dengan kedai ayam, masalah masakannya. Jadi kalian mau nengok bagaimana babunya Iya, Ratna. masak supaya kalian juga bisa mencontoh juga. Aku senang loh kalau orang punya banyak usaha. Kami ada orang kerja satu udah berhenti kan, dia buka usaha kayak ayam penyet, bebek penyet. Aku senang. Jadi kan dia tidak harus jadi pekerja, dia harus jadi bos. Dan nanti kami kasih tahu juga salah satu menu spesial di kedai ayah ini adalah bebek nasir. Iya. Kenapa bebek nasir? Nanti kami kasih tahu juga. Yes, Tengok di konten nasir. selanjutnya Iya, ya. iya. Oke, terima kasih buat kalian semua sudah menyaksikan di channelnya Potret Bisnis, dan tolong doakan supaya kami terus berkreasi memberikan informasi yang mendidik dan yang menghibur kepada kalian semuanya. Oke, jangan lupa untuk memberitahukan abang, kakak, opung, kakek, bulang, Tante-tante yang ada di mobil kijang. tante, selingkuhan bang, selingkuhan bang. Oh iya, Bang itu langsung nanti aja WA-nya tuh. Itu untuk mensubscribe, menonton, mengkomen, dan menge-like Potret Bisnis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia ya.